Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Noval dengan NIM A11 2023 14914. Di sini saya akan mempresentasikan project IoT, yaitu mengontrol IoT dengan mengirimkan perintah pada WhatsApp berdasarkan data yang dikirim menggunakan MQTT. Pertama-tama kita memanggil library sebagai alat bantu. Memanggil library utama untuk membangun bot WhatsApp dan fitur local out untuk menyimpan sesi login. Berikut kodenya. Selanjutnya memanggil library untuk memunculkan gambar QR kode langsung di dalam layar terminal CMD. Berikut kodenya. Memanggil library untuk menghubungkan Node.js dengan database MySQL. Berikut kodenya. Lalu memanggil library MQTT agar server bisa berkomunikasi secara real time dengan node MCU. Berikut kodenya. Lalu di sini ada tambahan variabel penanda keamanan flagging. Kita membuat rambu lalu lintas bernama isBotReady. Awalnya kita beri nilai false, salah atau merah, karena saat program baru jalan mesin WA masih proses loading. Berikut kodenya. Lalu koneksi ke terminal MQTT, menyambungkan program ini ke aplikasi Mosquito Broker yang berjalan di localhost atau laptop ini. Berikut kodenya. Jika berhasil terhubung ke Mosquito, jalankan fungsi di bawah ini. Berikut kodenya dan konsol lognya, yaitu terhubung ke MQTT Mosquito Broker, memerintahkan sistem untuk berlangganan atau memantau jalur data bernama IoT Sensor. MQTT Client subscribe IoT Sensor. Selanjutnya, fungsi ini akan otomatis terpancing setiap kali ada data masuk dari node MCU. Berikut kodenya. Memastikan bahwa data yang sedang diproses ini benar-benar datang dari jalur sensor. If topic IoT sensor. Pesan asli dari MQTT berbentuk teks mentah. Buffer kita ubah dulu menjadi angka bulat atau integer. Berikut kodenya. Lalu cetak angka kelembapan tersebut ke layar terminal agar dosen bisa melihat data real time-nya. Konsol lognya berikut ini, yaitu sensor kelembapan tanah saat ini berapa persen. Lalu ada fitur peringatan otomatis. Logikanya yaitu jika kelembapan tanah di bawah 30%, kondisi sangat kering. Berikut kodenya. If nilai sensor kurang dari 30, disinilah rambu lalu lintas bekerja. Kita cek dulu apakah mesin WA sudah benar-benar siap. If isBotReady, jika WA sudah siap, tentukan nomor tujuannya. Berikut nomor saya. Lalu perintahkan bot untuk ngechat nomor tersebut secara otomatis, memberikan peringatan. Berikut peringatannya. Dan jika data sensor kering masuk lebih cepat daripada loading mesin WA, batalkan pengiriman pesan dan tampilkan info ini agar program tidak crash. Konsol lognya, info peringatan tertunda, sistem mendeteksi tanah kering tapi bot WA masih loading. Selanjutnya koneksi ke database MySQL, menyiapkan parameter untuk masuk ke database lokal bernama IoT_pompa. Berikut kodenya. Selanjutnya menjalankan proses koneksi ke MySQL. Jika gagal, misalnya belum nyala, hentikan program. Dan pada konsol log terhubung ke database MySQL. Jika sukses, cetak pesan berikutnya. Berikut ini konsol lognya. Konfirmasi bot WhatsApp, membangun mesin klien WhatsApp dengan pengaturan khusus. Berikut kodenya. Pupeter bertugas membuka browser versi tak kasat mata di latar belakang. Berikut Pupeter lalu mengarahkan ke aplikasi Chrome. Berikut executable path Chrome saya. Selanjutnya menggunakan strategi local out untuk menyimpan riwayat login ke dalam folder WA bot saya. Datapad WA bot saya. Lalu selanjutnya, jika folder login kosong, generate dan tampilkan QR code ke layar terminal. Berikut kodenya. Event ready ini sangat krusial, ini menandakan mesin WA sudah selesai loading dan berhasil loading. Login. Berikut kodenya. Konsol log, bot WhatsApp siap digunakan. Karena bot sudah siap bekerja, kita ubah rambu lalu lintas menjadi hijau atau true. Mulai dari titik ini, fitur pesan peringatan sensor otomatis diizinkan untuk bekerja. Selanjutnya
logika utama: terima pesan, kirim perintah. Fungsi pendengar otomatis: setiap kali ada pesan WhatsApp masuk dari siapapun, berikut kodenya, lalu mengambil isi pesan chat, mengubahnya ke huruf kecil semua, dan membuang spasi kosong di ujung kalimat. Mendapatkan nomor WA asli dari pengirim pesan tersebut. Filter perintah: hanya merespon jika isi pesannya adalah pompa on atau pompa off, berikut kodenya. Mengubah kalimat perintah tadi menjadi status yang dimengerti mesin, on atau off. Langkah selanjutnya, update status di MySQL, menyiapkan query untuk mengubah status underscore alat di database. Mengeksekusi query update tersebut. Jika update gagal, hentikan proses. Lalu selanjutnya, simpan riwayat pemakaian. Menyiapkan query untuk mencatat siapa pengirimnya dan apa perintahnya ke tabel history, berikut kodenya. Lalu mengeksekusi query pencatatan riwayat, berikut kodenya. Lalu langkah C, eksekusi perintah alat via MQTT. Menembakkan instruksi on atau off ke terminal MQTT di jalur IoT control. Berkat kecepatan protokol MQTT, node MCU di kebun akan langsung mengeksekusi pompa tanpa jeda delay. Berikut MQTT client publish IoT control status baru. Berikan balasan chat ke pengguna. Bot membalas pesan WhatsApp sebagai tanda bukti bahwa perintah telah dilaksanakan. Berikut kodenya. Sinyal diterima, status pompa apa, on atau off. Konsol log, info eksekusi sukses, sinyal telah dikirim. Ini mencetak rekam jejak keberhasilan ini ke layar terminal. Selanjutnya, garis terakhir ini bertugas sebagai power. Ia akan menghidupkan seluruh konfigurasi dan logika yang sudah kita susun di atas. Di aplikasi ini saya ada dua settingan, yaitu yang pertama kelembapan tanah, yang kedua saklar pompa. Lalu saya coba menyalakan saklar pompanya, dan pompa relay juga berhasil menyala dan indikator lampunya berwarna hijau atau menyala. Lalu coba saya matikan, pompa relay pun juga berhasil mati atau nonaktif, indikatornya di relay juga nonaktif. Lalu saya coba celupkan sensornya, indikator lampunya menyala. Saya angkat, mati, nyala, mati, dan persenannya juga berjalan, sudah aktif 62%, lalu bisa berganti lagi 38%, dan seterusnya. Pompa relay lagi kondisi off atau mati. Lalu coba saya perintah pompa on. Pompa berhasil menyala atau aktif. Coba saya sensornya saya celupkan, indikatornya juga nyala, mati, nyala, mati. Dan juga di sini CMD nya update terus ya, persenan sensornya 43%, 38%, sekarang 69%, dan itu masih on. Coba saya matikan pompa off dan berhasil mati. Yang Arduino IDE nya, pertama-tama memanggil library sebagai alat bantu. Memanggil library utama agar untuk MCU bisa memancarkan sinyal dan terhubung ke WiFi. Include ESP8266 Wi-Fi.h. Lalu include pub subclient.h memanggil library MQTT agar alat ini bisa mengirim dan menerima pesan secara real time. Berikut pengaturan jaringan dan server. Lalu pengaturan pin hardware-nya, pin relay D5, pin sensor A0,
D5 itu sebagai jalur output untuk memicu relay menyalakan atau mematikan pompa, lalu A0 sebagai jalur analog untuk membaca data sensor kelembapan. Membuat objek klien Wi-Fi sebagai jalan raya komunikasinya, WP klien, SP klien. Lalu PubSub klien, SP klien itu membuat mesin klien MQTT yang akan melaju di atas jalan raya WiFi tersebut. Lalu fungsi callback ini akan otomatis bekerja secara instan setiap kali ada instruksi masuk dari bot WA atau aplikasi. Berikut kodenya. Lalu menyiapkan wadah kosong berupa teks untuk merangkai pesan yang masuk. Berikut kodenya. Melakukan perulangan untuk menyambung huruf demi huruf dari paket data mentah menjadi sebuah kata yang utuh. Berikut kodenya. Lalu mencetak perintah yang baru saja masuk ke layar serial monitor agar terlihat transparan saat demo. Berikut kodenya. Serial print MQTT menerima perintah, serial print LN pesan. Lalu jika pesan yang diterima berbunyi on, ubah status pin D5 menjadi jalur keluar arus. Tembakkan sinyal ground low untuk memicu relay menyalakan pompa air. Cetak status keberhasilan ke layar monitor. Berikut kodenya. Sebaliknya, jika pesan yang diterima off, trik keamanan, jadikan pin sebagai input agar arus terputus dan relay mati total. Cetak status keberhasilan ke layar monitor. Pengaturan awal hanya berjalan satu kali. Mengaktifkan komunikasi ke layar monitor laptop dengan kecepatan 115.200 baud. Tindakan preventif, memastikan pompa dalam keadaan mati saat alat baru pertama kali dicolok. Kodenya. Memberi jarak baris kosong enter agar laporan kita tidak bercampur dengan teks alien booting bawaan pabrik mesin. Kodenya. Lalu memerintahkan modul WiFi untuk mulai menyambung dengan password yang ada. Animasi loading. Selama status WiFi belum terhubung, program akan tertahan di baris ini. Ikut kodenya. Menunggu jedanya selama setengah detik, lalu mencetak tanda titik satu per satu sebagai indikator loading di layar. Jika berhasil keluar dari perulangan di atas, berarti alat sudah sukses masuk ke jaringan. Lalu mengarahkan tujuan klien MQTT ke alamat IP laptop kita dengan port standarnya 1883. Menetapkan fungsi callback di atas sebagai pendengar tetap untuk instruksi masuk. Logika utama yang berjalan terus-menerus, variabel untuk menyimpan catatan waktu pengiriman data yang terakhir. Berikut kodenya. Lalu pengecekan koneksi server MQTT. Jika ternyata alat kehilangan koneksi ke server Mosquito di laptop, kodenya. Terus lakukan perulangan dan percobaan sampai alat berhasil tersambung kembali. Berikut kodenya. Lalu mencoba untuk login ke server MQTT dengan membawa identitas nama @mcu_pompa. Lalu jika gagal, cetak pesan gagal. Berikut kodenya. Cetak kode status errornya, lalu delaynya 2000, yaitu selama 2 detik sebelum mencoba dan mendobrak koneksi server lagi. Perintah wajib MQTT agar mesin terus bekerja memantau lalu lintas data di latar belakang tanpa henti. Berikut kodenya. Lalu logika pengiriman datanya, multitasking sensor mencatat waktu saat ini dalam satuan milidetik sejak alat dihidupkan. Mengecek apakah selisih antara waktu saat ini dan waktu pengiriman terakhir sudah lebih dari 500 milidetik 5000 milidetik atau 5 detik. Kita menggunakan metode ini, bukan delay, agar alat bisa melakukan multitasking tanpa nge-freeze. Berikut kodenya. Last MSG sama dengan no itu perbarui catatan waktu pengiriman dengan waktu yang sekarang. Membuat data simulasi mengacak angka dari 10 sampai 95 seolah-olah itu adalah pembacaan kelembapan tanah asli. Lalu mengubah data angka integer tadi menjadi format text string agar bisa dikirimkan lewat jaringan. Berikut kodenya. Lalu menembakkan publish teks data kelembapan tersebut ke jalur IoT sensor yang ada di server laptop. Klien publish IoT sensor data string CSTR.
mencetak laporan bukti pengiriman data ke layar serial monitor laptop. Berikut kodenya. Sudah selesai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.